Subhanallah. Makanya sampai kita minta sama Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah aku nggak mampu. Berarti apa? Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah aku. Untuk apa minta tolong apa? Ala dzikrika, agar bisa selalu berzikir mengingatmu. Orang bisa berzikir itu hadiah dari Allah. Miftahul Jannah. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa nikmatillah. Hadza min fadli rabbi la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kepada kita semuanya. Yang sampai saat ini kita masih bisa dikasih kesempatan berkumpul, berwajah untuk menuntut ilmu yang mana ini adalah bagian penting dalam hidup kita. Karena kita menuntut ilmu dari mulai tua ya sampai yang hati ini juga biar sudah tua-tua saja. Tapi kita masih semangat jadi ilmu. Ini luar biasa. Barakallahu semuanya. Terima kasih untuk para sahabat-sahabat terkawin daripada Majelis Imam Al-Jannah di Pulau Bawang telah hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Insyaallah langkah-langkah kalian sampai ke tempat ini kembali ke rumah selalu ada rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para kerabat, dan juga kepada seluruh aulia Allah dan juga kepada seluruh pengikut beliau dan kemudian sekarang pada masa yang akan datang. Insyaallah kita semua yang hadir khususnya pada siang hari ini, umumnya keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, insyaallah yang masa nanti kita semua mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih telah hadir bersama kita yaitu yang sudah tidak asing lagi Ustaz Yahya. Iya. Ustaz Yahya Irawan ini alhamdulillah beliau ini sebenarnya adik kelas kita. Adik kelas. Tapi masalah ilmuwan mungkin Enggak juga. Masya Allah. Enggak juga, Masya Allah, tabarakallah. Masih belajar nih. Alhamdulillah beliau sering jadi mungkin keturunan pada insya Allah beliau menyampaikan materi pada hari ini materi itu tentang bersyukur dalam segala hal. Nah, nanti materi pada hari ini bersyukur dalam segala akan sampai beliau dan mudah-mudahan apa nanti yang bisa oleh beliau kita semua bisa dapat menyimak, bisa menambahkan pengetahuan menambah wawasan kita dalam rangka untuk ini. Jadi walaupun umur kedua, tapi semangat kita harus tetap muda. Mencari ilmu terus. Amin. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita semua bisa khusus menyimak karena ini adalah penambah wawasan pada kita ya. Mudah-mudahan nanti Ustaz menyampaikan juga dengan itu kan tanya jawab. Siap. Oke, itu saja. Terima kasih kurang lebih mohon maaf dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Yahya Irawan menyampaikan tema pada hari ini. Wa tafadhal maskur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih Bang Haji Habib. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an yantafi'u bi kullu sami' wa takhsha'u lahul qulub wa taqsha'iru minhul julud wa tajri lahul madami. Innaka antal qadirul muridul alimul hayyul wasi'. Ya Allah ya muallima Ibrahim allimna. Ya Allah ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma anfa'ni bima aqul wanfa'hum ma aqulu yastami'un. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Masya Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat kepadamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu ingkar nikmat, kufur, mengeluh, maka azabku amat pedih. Bahkan sakit pun, tadi temanya kata Bang Haji Habib, bersyukur dalam segala keadaan. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin dalam segala keadaan. Baik sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan banyak duit, dalam keadaan enggak punya duit, dalam keadaan apapun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa hikmah sakit? Mengampuni dosa, mengangkat derajat, menghindarkan dari kemaksiatan, mendatangkan cintanya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kan surga tidak gratis ya. Masya Allah. Kita doakan ya. Ustadz Habib Abdurrahman Al-Habsyi dan saudara kita Bapak Suharyanto ya. Masya Allah. Sabar Bang Suharyanto. Tumor di kandung kemih, saluran kandung kemih. Mau operasi di RSCM, lancar, sembuh, sehat, sembuh. Sehat walafiat, insyaallah. You are what you think. Terus sembuh, ngomong aja, sembuh, sehat. Wahai tumor, wahai kanker, wahai sel-sel yang dalam tubuhku, kalian makhluk Allah. Ya, aku ridho ya Allah. Wahai sel, keluarlah kalian. Keluarlah dari tubuhku. Ya Allah, ampuni semua dosa kesalahanku yang bikin aku kena tumor ya Allah. Aku yakin banyak dosaku. Aku percaya, aku ngaku banyak dosa ya Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa kesalahanku yang bikin aku kena tumor ini ya Allah. Aku ridho ya Allah, bikinin pengampunan dosaku. Ngadu aja sama Allah, curhat. Terus terang, apapun masalah kita ya. Curhat sama Allah. Ud'uni, curhatlah padaku, astajib lakum, aku kabulkan. Ya. Jadi jangan segan-segan, jangan sungkan sama Allah. Al-Fatihah khusus untuk kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi Ustadz Habib Abdurrahman Al-Habsyi, washfi Bapak Suharyanto, washfihi anta syafi. Allah la syifa illa syifa'uk, syifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfini washfina washfihim washfi ahlina washfi auladina washfi dzurriyyatina anta syafi. Allah la syifa illa syifa'uk, syifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, Engkau Tuhannya seluruh manusia ya Allah. Sembuhkanlah, obatilah, sembuhkanlah saudara kami Ustadz Habib Abdurrahman Al-Habsyi, sembuhkanlah saudara kami Bapak Suharyanto, sembuhkanlah keluarga kami, anak cucu keturunan kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah. Engkau Maha Penyembuh ya Allah. Obatilah kami, obatilah saudara-saudara kami dengan obat-Mu yang tuntas, yang tidak meninggalkan penyakit sama sekali ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Engkau berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah, mintalah kepadaku, aku kabulkan. Maka kami mengadu kepadamu, kabulkanlah ya Allah.
ya arhamar rahimin, ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatin matin, ya rahimal masakin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampunilah segala dosa kesalahan kami yang besar yang kecil, sengaja tidak sengaja, yang Kau lebih mengetahuinya ya Allah. Ya Allah, ya Hannan, ya Mannan, ya Razzaq, ya Fattah, ya Wahhab, ya Ghani, ya Mughni. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli itsmin. La tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farrajtah wa la aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la asiran illa yasartah wa la aduwan illa ahlaqtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kabulkan semua hajat dunia akhirat di antara kami semua ya Allah. Kabulkanlah semua doa kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Kaya Raya, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Engkau penguasa Rabbul Alamin ya Allah. Kabulkan semua hajat dunia akhirat kami ya Allah. Kelak wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami ketika sholat berjamaah di masjid ya Allah. Wafatkan kami ketika membaca Al-Quran ya Allah. Wafatkan kami ketika sholat berjamaah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Raudhah, di Madinah, di Mekah ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah dengan mengucap kalimat la ilaha illallah ketika tawaf di Ka'bahmu ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah ketika sedang berzikir mengingatmu ya Allah dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, mudahkan, lembutkanlah sakaratul maut kami ya Allah. Ya Allah, bebaskan kami dari api jahannam-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkan, ringankan hisab kami ya Allah. Maafkan kami ketika hisab perhitungan amal kami ya Allah. Allahumma hasibna hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami yang tidak seberapa ini ya Allah. Terimalah taubatan nasuha kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya arhamar rahimin, ya ghafurur rahim, ya ghaffar, ya tawwabur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuslah nama kami dan nama ayah ibu kami dari api neraka ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya Allah. Untuk ayah ibu kami yang sudah wafat ya Allah, jadikanlah alam barzahnya taman surgamu ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah bau wangi surga setiap pagi dan sore ke dalam alam barzah ayah ibu kami ya Allah. Ya Allah, perlihatkanlah tempatnya di surga setiap pagi dan sore kepada ayah ibu kami di alam barzahnya ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama ayah ibu kami dan semua kaum muslimin bersama para nabi dan rasul-Mu di surga Firdaus mudah memandang wajah-Mu yang mulia tanpa halangan apapun ya Allah. Rabbana ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Qudus, ya Salam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Kami berlindung kepadamu ya Allah, jauhkan kami dari bala malapetaka bencana ya Allah. Jauhkan kami dari segala takdir yang buruk ya Allah. Jauhkan kami dari segala penyakit ya Allah. Jauhkan kami dari segala tertawanya musuh ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati nikmatika jami' sakatik. Kami berlindung kepadamu dari murkamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari hilangnya kesehatan ya Allah. Ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin fil Filistin, fi Sudan, fil Aceh, fi Sumatera, fi Tapanuli, fi Sumatera Barat, wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum waj'alna minhum. Tolonglah saudara kami yang kelaparan, yang kehausan ya Allah, yang kesulitan, yang kena musibah dengan bencana ini ya Allah. Ampuni segala dosa kesalahannya ya Allah. Berilah ketambahan kesabaran dan kekuatan ya Allah. Yang wafat, jadikanlah wafatnya wafat mati syahid ya Allah. Allahumma rabbana ya Allah, berilah jalan keluar atas kami dan kepada mereka semua ya Allah. Ya Allah, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sama Allah komunikasi, konmuni tak kasih. Ini komuni tak kaian. Kata Mas Tuko gitu orang Surabaya ya. Jadi hidup ini siang malam tunggu panggilan ya. Saya selalu ulang-ulang ya. 3 panggilan ya. Panggilan sholat, panggilan ke tanah suci, panggilan ke tanah kusir ya. Bisa saya duluan, bisa panjenengan belakangan ya. Ya. Hidup ini siang malam tunggu panggilan. Atau ke Sukabumi, suka nggak suka masuk ke dalam bumi. Atau ke Balikpapan kayu ya. Dan tanda kematian udah nempel nih, uban. Dulu Bang Yani hitam banget tuh rambutnya semua ya. Bang Ferialdi juga ya. Sekarang meninggalkan dunia hitam ya.
Nah, itu tanda kematian tuh, makin khusyuk. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban. Tafadhal. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang nih ngumpul ya. Sampai nanti reuni di surga Firdaus ya. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Mabruk, mabruk. Barakallahu fiik. Masya Allah. Tabarakallah. Mau nyium harus mau dicium juga tangannya. Saya guru juga, saya murid. Antum guru, antum juga murid. Ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi guru dan jadi murid sekaligus. Baik. Jadi nggak ada jaminan ya, nanti malam kita masih hidup. Nggak ada jaminan. Besok pagi kita masih hidup, nggak ada jaminan. Jadi mati itu kenapa dirahasiakan Allah? Agar kita selalu berikhtiar ya untuk kebaikan. Ya, nggak ada rasa lelah untuk kebaikan. Terus sampai maut menyebut kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Surah Al-Hijr ya, ayat 99. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan, datang kematian. Mati lagi sujud, mati lagi nolongin orang, mati lagi nguburin orang. Nganterin jenazah kemarin tuh di Jawa Barat, supirnya meninggal, Masya Allah. Itu luar biasa tuh amal. Mengantar jenazah, menyelamatkan jenazah, masing-masing pahalanya satu kirat, satu gunung Uhud. Masya Allah. Makanya ada doa Nabi, Allah mahdini li ahsanil a'mal wal akhlaq. Tunjukkan kami ya Allah amal dan akhlak terbaik. Kalau udah kayak gitu bawaannya taat aja. Lempeng aja, bawaannya pengen kebaikan terus, enggak ada pengin kemaksiatan. Ya, Allah mahdini li ahsanil a'mal wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa menunjukkan amal dan akhlak terbaik kecuali Engkau ya Allah. Ya, wasrif anni sayyi'at. Jauhkan aku dari keburukan dan akhlak dan amal. La yasrifu anni sayyi'at illa anta. Tidak ada yang bisa menjauhkan keburukan amal dan akhlak kecuali Engkau ya Allah. Jadi semua atas kehendak Allah. Dan jangan lupa rutin ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balik hati, teguhkan hatiku atas agamamu ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim, berpasrah diri pada Allah. Jangan sampai ada buruk sangka sama Allah. Ya, husnudzan billah min husni ibadah. Sangka baik kepada Allah termasuk kebaikan ibadah. Apapun yang menimpa kita itu pasti baiknya. Masya Allah, tabarakallah ya. Gak ada yang jelek, termasuk sakit, termasuk ujian. Ya, ujian Nabi Nuh, Nabi Lut, diuji istrinya Asiyah, diuji suaminya Fir'aun. Ya, ujian anak Nabi Nuh, diuji anaknya Kan'an. Ujian paman, saudara Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, Masya Allah. Pamannya masih banyak yang kafir. Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan bukan hanya kafir, meneror beliau, mengganggu beliau, menyakiti beliau. Tapi Allah memerintahkan untuk memaafkan beliau, semua itu. Masya Allah. Maaf, kurang rapat ini pintunya. Maka tema kita bersyukur. Dalam ayat yang sudah kita sering dengar, surah Luqman ayat 12. Luqman ini sosok yang saleh ya, diabadikan dalam Al-Qur'an surah ke-31. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Ya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman apa? Bersyukurlah kepada Allah. Jadi hikmah yang diberikan kepada Luqman terutama bersyukurlah kepada Allah. Ya, apa kata Luqman atau kata Allah? Wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi. Siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, siapa yang kafir fa innallaha ghaniyun hamid. Siapa yang ingkar, kufur nikmat, Allah maha kaya, maha terpuji. Allah nggak perlu sholatmu, nggak perlu puasamu, nggak perlu zikirmu, nggak perlu hajimu, nggak perlu sedekahmu, nggak perlu umrahmu, nggak perlu zikirmu. Semuanya kembali untukmu. Subhanallah. Makanya sampai kita minta sama Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah aku nggak mampu. Berarti apa? Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah aku. Untuk apa? Minta tolong apa? Ala dzikrika, agar bisa selalu berzikir mengingatmu. Orang bisa berzikir itu hadiah dari Allah. Ada orang waktunya luang, sehat tapi nggak mau berzikir, bawaannya leha-leha, tidak maksiat tapi ya juga maksiat, menyia-nyiakan waktu. Makanya minta berzikir. Zikir apa? Zikir apa saja. Baca Al-Qur'an, sholat, ya, baca terjemahan Al-Qur'an, zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar la haula wala quwwata illa billah hasbiyallahu ni'mal wakil ya. Doa-doa Nabi dipelajari, terjemahannya dibaca, doa-doa Al-Qur'an. Doa pertama apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Ya Rabbana, kami sering berbuat zalim atas diri kami sendiri.
Artinya apa? Banyak dosa. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika kau tidak mengampuni dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami termasuk orang rugi. Ya. Dosa ini yang bikin maaf musibah, bala, bencana, penyakit. Ya, bikin apa? Seret rezeki, bikin nggak bisa masuk ilmu, nggak dapat hidayah. Ini dosa maksiat. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun karena kelakuan tanganmu sendiri. Allah maafkan sebagian besar kesalahanmu. Alhamdulillah, apa kita bersyukur? Penyakit bagi orang Islam, bagi mukmin apa? Asal sabar, mengampuni dosa. Meningkatkan derajat, surga tidak gratis. Kita diujinya maaf, tidak seberat orang-orang di Palestina, tidak seberat saudara-saudara kita yang di Aceh. Yang ada yang satu desa hilang, di sini sungai, sekarang desa itu jadi sungai juga, sungai kedua. Sungai A, sungai B sekarang, Masya Allah. Aceh Tamiang, padahal nggak jauh. Jarak antara Aceh dengan Medan saja kan. Daerah maju, Aceh Tamiang. Tapi kalau sudah berendak, bukan banjir air. Doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena tangan manusia. Serakah. Udah satu lembah emas, pengen lembah emas lagi, kata Nabi gitu kan. Manusia tuh begitu. Udah satu lembah emas, 2 lembah emas, 5 lembah emas, 10 lembah emas. Kapan berhentinya ya Rasulullah? Kalau mulutnya sudah disumpul tanah, baru berhenti. Coba. Pohon segede itu, 1,5 meter. 1 tahun itu 0,1 milimeter tumbuhnya. Atau maaf, 1 milimeter tumbuhnya. 1 tahun. Jadi kalau 1,5 meter itu berapa ratus tahun? Ditebang, dijadikan meja, dijual dengan harga 5 miliar, 10 miliar. Masya Allah. Tapi Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada akar, tidak ada yang bisa menahan air, tidak ada reboisasi, gundul, dari atas kelihatan, tengahnya botak, pinggirnya masih gondrong, sengaja digituin. Dan itu meluas di mana-mana. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sekarang merambah ke Papua. Kelakuan tangan manusia yang greedy, yang serakah. Dan kena surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada adab yang tidak hanya menimpa yang dolim, yang nebang pohon aja, yang serakah aja, yang oligarki aja, yang ngasih izin aja. Enggak. Semua kena, yang baik, yang sholat, yang sedekah, yang tahajud, yang hafalin Quran, anak-anak santri, ibu-ibu yang solehah ngurusin keluarga, kena semua. Ada yang meninggal lagi peluk anaknya. Ada ibu itu yang lagi sujud dengan mukenahnya masih utuh jasadnya. Ya, seorang anak menyewa ekskavator ya berat itu untuk menggali itu dan ketemu, Masya Allah. Ini luar biasa. Tanda-tanda dekatnya kiamat sudah terjadi ya. Sekarang makin kelihatan nih, banyak gempa, banyak bencana. Karena keserakahan manusia, waktu semakin cepat. Ini tanda kiamat ini. Coba, sekarang setahun rasanya kayak sebulan. Sebulan kayak sepekan. Sepekan kayak sehari. Sehari kayak 1 jam. 1 jam kayak kilatan cahaya. Cepat sekali. Kita nggak nyangka, udah umur berapa nih sekarang? Over 50 semua kan? Atau udah 60? 60 ya? 60 ya, Masya Allah. Antum 40 ya? Iya. Umur boleh tua, tapi semangat muda. Old soldier never die, ya nggak? Makin tua makin jadi ibadahnya. Ini Bang Supri ini awet muda nih, Masya Allah. Guru tapak suci saya nih, Masya Allah. Barakallahu fikum Supri ya. Ikan terbang, mawar. Ya Allah, barakallahu fik ya. Jadi, saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi bersyukur ini wajib. Dan rukun syukur ada 3. Pertama, meyakini semua nikmat itu dari Allah. Ya, bukan dari yang lain. Semua nikmat itu dari Allah. Bukan dari siapapun, bukan dari bos kita, dari rekanan kita, bukan dari orang tua kita. Semuanya dari Allah, bisa lewat siapapun. Makanya harus bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Ilayyal masir, kepadaku kamu akan dikembalikan. Subhanallah. Silakan. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, syukur itu apa? Shin kaf ra, syukur. Ya, shin ya. Bersyukur kepada Allah, kata Imam Asy-Syaukani, adalah memuji Allah sebagai balasan atas nikmat yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepadanya. Bahkan penyakit. Bersyukur aku kalau disakit ya Allah. Untung ditegur. Kalau nggak sakit, mungkin maksiat terus. Dan salah satu hadis Nabi SAW, Allah kalau menghendaki kebaikan bagi seseorang, disegerakan hukumannya, pengampunan dosanya di dunia. Yang bahaya istidraj, dilulu.
dibiarkan istidraj seperti Fir'aun, dibiarkan membunuh anak-anak bayi laki-laki Bani Israel, dibiarkan mengaku Tuhan, dibiarkan menyiksa, memelihara 70.000 tukang sihir, dibiarkan, ujungnya matinya hina. Korun juga gitu, Haman juga gitu, Abu Lahab, Abu Jahal dibiarkan enak, tapi ujungnya mati hina di perang Badar kan, Abu Jahal ya. Jadi dihinakan ujungnya, waliyadzubillah. Jadi saudaraku Allah, sedangkan kita apa? Orang Islam diuji penyakit, diuji harta, diuji kekurangan, diuji apa kesusahan, termasuk kesenangan juga ujian. Jangan lupa ya. Orang sakit pasti ujian, sehat itu juga ujian. Surah Al-Anbiya 35, Bang. Ya. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Ya, dipakai maksiat atau taat. Sulaiman diuji, Bang. Sulaiman dengan kekayaan, kesehatan, istrinya banyak, ya, beri kekuatan bisa berbicara dengan jin, dengan burung, dengan semut, ya, menaklukkan Ratu Balkis, kerajaannya jadi di bawah dia, coba kan. Itu kalau bukan karunia Allah, coba. Tapi beliau mengatakan apa? Ini mengujiku. Aku jadi hamba yang kufur atau bersyukur. Tuh. Kebalikannya Korun. Ya, ini karena aku bekerja, karena aku pinter. Masya Allah, padahal manusia lahir nggak bisa ngomong ya, Bang ya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah Ar-Rahman mengajarkan Al-Qur'an, menciptakan manusia, 'allamahul bayan, mengajarkan bicara. Lewat ayah ibu kita diajarin ngomong kita. Mau sombong kayak Korun, Masya Allah. Akhirnya tenggelamkan ke dalam bumi, Masya Allah. Waliyadzubillah. Sekarang banyak gak Korun? Korun-korun kecil, korun besar. Fir'aun banyak gak Fir'aun? Disangkanya dia bisa berlindung dari kekuasaan Allah. Padahal la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Dan salah satu hukuman yang disegerakan hukumannya di dunia apa? Dosa kedoliman. Disegerakan. Makanya Nabi bersabda, ittaqi da'watal madlum. Takutlah kepada doanya orang yang didolimi. Antara dia dengan Allah nggak ada penghalang. Langsung cespleng, tokcer, makbul. Ini di dalam kitab Al-Kabair ada dosa besar keberapa ini. Itu mengenai apa? Kedoliman. Langsung balasannya di dunia, nggak pakai nanti. Ya. Dan Nabi SAW sampai sebelum meninggalnya minta dikisos. Siapa di antara kalian yang pernah aku dolimi? Ayo, tolong. Kisos aku. Nabi yang sudah dijamin surga tuh. Minta dikisos. Coba. Gimana tuh coba? Akhirnya ada seorang sahabat Ukasha atau siapa kalau nggak salah ya. Engkau pernah memukul punggungku atau perutku, kemudian di mana? Dalam keadaan terbuka, ya Rasulullah. Akhirnya beliau membuka perutnya dan kelihatan tanda kenabian Rasulullah SAW. Disitulah ya Ukasha ini atau sahabat ini berkata, aku hanya ingin melihat tanda kenabianmu dan ingin mencium perutmu, punggungmu yang mulia. Subhanallah. Berwasilah dengan apa Nabi, badan Nabi, rambut Nabi waktu beliau masih hidup, boleh. Kalau sekarang nggak boleh. Ya, emang rambut beneran itu. Sendal Nabi, 14 sahabat yang udah hancur. Hati-hati ya, banyak yang mengada-ada. Kemudian dalam ayat disebutkan bahkan masalah kedoliman nih. Kedoliman ini luar biasa cepat ya. Sebagian apa kata Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Udah tahu ini salah, kamu bawa ke hakim. Hakimnya disogok pula, waliyadzubillah. Dari 3 hakim, 2 hakim di neraka, 1 di surga, kata Nabi SAW gitu kan. Masya Allah. Ar-Rasi wal Murtasi finnar. Yang menyogok, disogok, dua-duanya di neraka. Masya Allah. Bayangkan coba. Sekarang dengan sumpah palsu, saksi palsu, dibayar sekian miliar. Aset yang nilainya triliunan bisa berpindah. Yusuf Kala punya tanah di Makassar. Udah puluhan tahun dari kakek moyangnya mungkin ya. Diambil sama grup lipo yang kafir itu. Itu siapa? Kerjaan siapa tuh? Kerjaan orang-orang kafir yang serakah, yang zalim. Masya Allah, waliyadzubillah. Padahal dunia ini hanya fana sebentar. Ini tanda kiamat udah, bencana, waktu begitu cepat, ya. Masya Allah. Dan apa? Jazirah Arab sudah menghijau, banyak apa? Salju, hujan sering turun, sering banjir. Dulu mana orang ya? Nah, ini juga tanda-tanda dekatnya kiamat. Ya, orang tua melahirkan majikannya. Sekarang betapa banyak ya. Orang tua ngurusin cucunya. Masya Allah. Udah capek ngurus anaknya, ngurus cucu sekarang. Gak boleh begitu mendolimi ya. Biarkan orang tua kita sibuk dengan ibadah di akhir hayatnya. Jangan sibuk dengan urusan cucu. Dosa kita dolim ya. Kemudian wadzalimuna ma lahum min waliyyi wala nasir. Orang zalim tidak ada bagi mereka pelindung pun dan tidak ada pula seorang penolong pun. Dalam surah Asy-Syura 8.
Wa malidz zalimin min ansor, dan bagi orang zalim tidak ada seorang pun penolong. Surah Al-Imran terakhir ya. Masya Allah. Dan kita lihat siapa yang berbuat zalim, kita lihat pasti ada bala adabnya. Orang menyebut karma, dalam Islam tidak ada karma. Pengampunan dosa ya kalau dia muslim, kalau dia bukan muslim adab. Bagi Kemal Atatürk adab karena dia kafir, ya kan? Mengharamkan syariat Islam di Turki waktu itu kan, jilbab dilarang, adzan dilarang, ya kan? Adzan boleh pakai bahasa Turki, bahasa Arab dilarang. Jadi sekuler kan, Turki sekuler ya. Masya Allah. Terus yang mengembalikan adzan lagi siapa namanya itu? Perdana Menteri berikutnya ya, digantung kan waktu itu kan. Itu terkenal itu ya, Masya Allah. Kemudian bahkan mengambil tanah, apalagi tanah sejengkal aja 7 lapis bumi, apalagi 1 hektar, 2 hektar, membabat hutan. Masya Allah, hanya sekedar HPH sekian tahun. Ya Allah, akhirnya air muncul dari langit, turun, ya menggerus tanah, ya kemudian membawa gelondongan itu. Allah perlihatkan nih hasil kejahatanmu ini. Sampai kayu itu rapi, ada angkanya 1, 2, 3, ada capnya Kemenhub, Masya Allah. Mau mungkir gimana? Mau mungkir gimana? Dalam hadis, man dolama sibran minal ardi tuwikohu ila sabai ardina yaumal qiyamah. Siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, geser batas tanah termasuk, maka dia akan dikalungi dengannya hingga 7 lapis bumi di hari kiamat. Sejengkal tanah 7 lapis bumi dikalungin. Kita ngangkat 1 gerobak aja udah berat banget ya. Ini 7 lapis bumi, sejengkal. Kalau 7 hektar, 100 hektar, 1000 hektar. Kayak apa tuh? Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia biang dari segala dosa. Udah, qanaah, merasa cukup. Ya makanya kita bersyukur, nikmat sehat. Ya, bersyukur. Ini orang kerja keras sampai melalaikan kesehatannya, lembur, kurang tidur, sehari cuma 2-3 jam. Duitnya banyak, 5 miliar, 6 miliar, 10 miliar tabungannya. Tua dikit, sakit-sakitan, uangnya untuk ngobatin. Jadi dia bekerja untuk mengobati penyakitnya. Kapan dia beribadah dengan khusyuk? Padahal Allah sudah menjamin rezeki masing-masing. Wa min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang melata sekalipun, apalagi kita manusia yang besar-besar ini, kecuali ada rezekinya. Ya Bang Tugo ya. Enggak pernah was-was ya Pak Tugo ya. Makin yakin sama Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa sama Allah dijadikan jalan keluar atas segala persoalannya. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Dan rezeki enggak hanya duit. Sehat tuh. Langsung Bu, Pak Suharyanto ya. Iya. Coba, antum banyak uang, banyak apa aja, harta aset. Tapi enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu, enggak boleh. Makannya cuma sedikit ya, diatur. Nah, ini kan Masya Allah, pengampunan dosa memang. Jadi Masya Allah, sehat. Nikmat apa lagi? Kerukunan. Ini bisa kumpul SMA 70 angkatan 84. Siapa yang ngumpulin ini kalau bukan Allah? Ana diikut-ikutin lagi. Mudah-mudahan kita kumpul di surga nanti. Amin. Amin. Kalau panjenengan duluan ke surga, tolong panggil ana ya. Karena salah satu yang bisa memberi syafaat teman yang baik di dunia. Amin. Di samping sholat kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, puasa itu jadi syafaat tuh. Insya Allah 60 hari lagi ya kita masuk Ramadan. Ramadan mendatangi kita. Panjangkan umur kami ya Allah pada Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bisa masuk Ramadan, apalagi wafat husnul khatimah di bulan Ramadan, insya Allah husnul khatimah. Ya, saya kemarin habis menanam adik ipar ya, ibunya anak-anak yang adik 43 tahun. Gemuk sekali, 190 cm. Tingginya hampir 2 meter, beratnya 100-an kilo mungkin ya. Asam urat, kolesterol, balik-balik ke rumah sakit, akhirnya meninggal. Masya Allah. Cuma begitu, 3 yang mengantar jenazah, 2 pulang, 1 menemani ya. Hartanya, keluarganya pulang. Apa yang menemani? Amalnya. Gak nyangka ya. Ketika di alam barzah nih, si mayit berkata, gak nyangka ya kamu menemani saya. Saya gak perhatikan kamu, kamu yang setia menemani aku. Yang lainnya istrinya masih cantik, kawin lagi. Hartanya diambil sama ahli waris, ya kan? Jadi kita fokus sama amal. Ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, apalagi kedoliman-kedoliman yang lain, termasuk menunda pembayaran hutang. Dia kaya, punya duit, nggak mau bayar hutang. Itu kedoliman. Matlu'ul ghani dzulmun. Ya, tolong dirapetin Bu. Penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya adalah satu kedoliman. Ya, kasus Ritex, lihat. Ini orang kafir niat ya.
Jadi mempailitkan diri sengaja. Dia ngambil triliunan dari bank kalau nggak salah gitu ya. Daripada dia repot ngurusin Seritek, ordernya juga kurang, gaji karyawan dan sebagainya, pajak dan sebagainya. Udah deh, saya bikin siasat, kong kali kong, konspirasi. Tahu sendiri kan Indonesia paling gampang kan kayak gitu kan dari zaman dulu. Nah, apa yang terjadi? Dia ngambil triliunan dari bank, Mandiri atau BNI itu Batu Koh? DJB ya. Kemudian BJB ya, Masya Allah. Habis itu dia jaminkan itu Seritek asetnya. Ya, dia pura-pura nangis sama karyawan, dia pilotkan, dikabulkan pilotnya oleh pengadilan niaga. Kemudian dia pikir nanti dengan bayar pesangon, bayar hutang bayar gaji karyawan, hutang-hutang dagang. Habis itu dia pikir masih ada sisa banyak ya. Ya, ternyata apa yang terjadi? Ketahuan tindak pidananya, sengaja merekayasa mengeluarkan uang dari bank untuk tidak bayar, ngemplang namanya ya kalau orang Jawa bilang. Ditahan dah sekarang. Pak Lukmintonya baik, tapi anak-anaknya ini, Bani Lukmintonya ini, Masya Allah, apa? Serakah. Ya, serakah. Waliyadzubillah. Hati-hati saudaraku yang dengan Allah. Coba kita ingat-ingat aja kalau kita mau berbuat maksiat. Rumah terakhir kita apa sih? Kuburan. Ya kan? Yang kaya miskin, presiden, rakyat, jenderal, kopral, rumah terakhirnya apa? Kuburan. Baju terakhirnya apa? Kain kafan. Ada kantongnya nggak Bu? Kain kafan. Maksudnya apa? Bekal kita amal. Ya kan? Kendaraan terakhir kita apa? Lamborghini. Keranda kurung batang. Bisa jalan sendiri nggak? Digotongin. Nah, itulah. Maka dunia ini rumahnya orang yang tidak punya rumah. Dunia ini wong sing ora duwe omah. Dunia ini hartanya orang yang tidak berharta. Dunia ini bandane wong sing ora duwe banda. Masya Allah. Ya, makanya yang bagus sedekah. Harta itu 3, yang dimakan dia buang besok, kita makan enak besok udah mules ya. Kita pakai, yang kita pakai usang, ini kita pakai setahun 2 tahun udah usang. Terus yang kita sedekahkan, infakkan, hibahkan, wakafkan, itu dia kekal. Bahkan bisa berobat dengan sedekah. Da'u mardakum bisadaqah. Ya Allah, dengan wasilah sedekah ini sembuhkan aku, obati aku, sembuhkan anakku, sembuhkan istriku, sembuhkan ibuku, sembuhkan suamiku. Dengan sedekah berobat. Ada seorang datang sakit kepada syekh ulama, saya lupa ulama terkenal, terus apa? Ya syekh, tolong doakan saya untuk sembuh. Setelah didoakan, apa yang terjadi? Kata syekh, coba kau gali sumur untuk orang-orang miskin di situ. Gali sumur, muncul sumber air, sembuh dengan izin Allah. Enggak masuk akal ya? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit Allah menyembuhkan. Dan sedekah enggak mengurangi harta, justru nambah. Apalagi sama ayah ibu, sama adik kakak, istri, sama suami lagi pilot, jobless suaminya, lagi bangkrut. Istri sedekah ke suami enggak apa-apa, bagus itu. Jangan ditahan. Ada seorang istri Abu Darda itu sahabat Nabi SAW. Abu Darda radhiyallahu anhu lagi jobless gitu ya, lagi nggak ada penghasilan. Biasanya sih lancar duit gitu ya, kaya. Tapi lagi seret namanya hidup, kadang di atas, kadang di bawah. Istrinya menginfakkan segepok emas kepada Rasulullah SAW untuk jihad kan. Kan di zaman Nabi itu hampir 2 minggu sekali, sepekan sekali itu ada perang. Daripada repot-repot ke Rasulullah, kasih ke aku aja, kata Abu Darda. Suamimu lagi bangkrut gitu kan. Terus apa kata istrinya? Aku tanya Nabi dulu. Datang ke Nabi, benar kata Abu Darda, kata Rasulullah. Kasih suamimu itu. Dan jangan diungkit. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati si penerima. Jangan. Udah kayak buang angin, maaf ya. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan, marhaban. Tafadhol. Masya Allah. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sampai nanti kumpul di surga. Ya. Kemudian maka la yadkhulul jannah jasadan ghudhiya biharam. Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan makanan haram. Ya, Masya Allah. Banyak hadisnya ini ya. Kembali lagi kepada syukur ya. Sampai dapat sakit sama dapat nikmat, itu sama-sama bersyukur dia. Sakit mengampuni dosa, ya, menghindari dari maksiat, mendatangkan ridha Allah, dan orang sakit sabar, orang musibah sabar, dia berdoa makbul. Ya, dan dia mati dalam keadaan hapus dosanya. Sedangkan orang kafir dibiarkan dilulu oleh Allah. Maka dalam hadis, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang beriman. Ujiannya macam-macam. Yang diabetes, kolesterol, asam urat, darah tinggi, stroke, ginjal, liver, cuci darah, macam-macam ya. Yang ini itu ya.
Ya. Sedangkan orang kafir dibiarkan. Oh enak-enak. Iya memang begitu. Dunia ini surganya orang kafir. Ya, Masya Allah. Silakan sambil makan, sambil minum. Ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, maka dalam sebuah ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, annal ma'asi kullaha min nau'il kufri al-asghar fa innaha ya diddu asy-syakri alladhi huwa al-amal bit-tha'ah. Seluruh kemaksiatan ya termasuk dalam kufur kecil. Ya, tangan kanan, Bang. Makan tangan kanan. Karena jadi maksiat ini bertolak belakang dengan sikap syukur, karena bentuk syukur adalah dengan beramal ketaatan. Jadi rukun syukur 3, mengakui semua nikmat dari Allah, kemudian apa? Menyebut-nyebut nikmat itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan menggunakan nikmat itu dalam ketaatan. Makanya ada doanya Nabi Sayyidul Istighfar ya, dikasih nikmat tapi kita berbuat maksiat, kan nggak pantas ya. Tapi doa itu isinya itu. Ayo sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Tuh. Hafalin. Baca pagi mati sebelum sore masuk surga. Baca sore mati sebelum pagi masuk. Kan kita di antara itu aja kan. Menunggu sholat dan menunggu disolatkan ya. Nah itu amalan ringan. Kalau belum hafal cari aja di Google atau ketik Rumaiso Sayyidul Istighfar gitu ya. Allahumma ya Allah anta rabbi, engkau Tuhanku, khalaqtani, kau ciptakan aku, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika wastata'tu. Aku hambamu dalam sumpah dan janji kepadamu, syahadatain ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika wastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa yang pernah aku lakukan. Kalau Allah mau kan maksiat langsung kita. Misalnya salah ngomong, digunting lidah kita, salah langkah kaki kita dibikin pincang atau hilang satu. Ya, salah lihat mata kita dibikin buta, kan bisa. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung padamu dari perbuatan jahat yang pernah aku lakukan. Abu laka bi ni'matika alayya. Aku ngaku nikmatmu banyak banget sama aku. Wa abu bi dzambi, aku juga mengakui dosaku tapi banyak banget. Harusnya dikasih nikmat enggak bermaksiat kan? Tapi Masya Allah, berkhianat kita kan? Ya, wa abu bi dzambi faghfirli, maka ampunilah aku. Ini dalam banget nih doanya. Ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Itu dibaca pagi sore. Nanti di Google ya. Cari Sayyidul Istighfar. Baca pagi sore. Jangan ini karena zikir-zikir ini. Kita insya Allah masuk surga. Ada satu ucapan yang bikin orang jadi masuk surga. Satu ucapan orang bikin masuk surga. Itu tadi salah satunya doa-doa. Ya. Dan la yaruddul qada illa doa. Tidak bisa merubah takdir kecuali doa. Nabi semuanya doa, masuk masjid, keluar masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau tidur, mau perang, mau pergi keluar dari rumah, mau berjima sama istrinya, apa aja semua doa. Apa aja, mau sampai ngajarin doa lunas hutang, doa berhindar dari hutang, doa apa saja. Doa sehat, doa pagi petang, semua dalam segala hal doa. Ya, doa hilang kesedihan, Masya Allah, macam-macam. Doa mau tidur, itu kalau mau tidur, Masya Allah, doa Nabi baca Al-Mulk. Baca sajadah, baca doa apalagi bismika Allahumma amutu ahya. Apalagi Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran, ada lagi aku serahkan punggungku masalahku kepadamu ya Allah. Subhanallah, mau tidur itu. Karena kita habis tidur enggak tahu kan, bangun atau lewat ya. Bisa saya duluan, bisa panjenengan belakangan. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, maka bersyukur ini wajib. Dan sekali lagi dalam hadis disebutkan, syukurnya Nabi apa? Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi kita tahu pasti surga, dijamin surga, pasti diampuni dosanya, hilang semua dosanya, pasti nggak ada dosanya, dihapus. Tapi beliau masih bengkak kakinya untuk tahajud, ya. Sampai Aisyah dalam hadis ini disebutkan, kenapa kau repot-repot itu ya Rasulullah? Bukankah dosamu sudah diampuni? Kau pasti masuk surga. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi syukur itu manifestasinya apa? Perwujudannya dengan taat.
dengan melaksanakan ibadah, dengan melaksanakan ketaatan, menjauhi larangan. Dulu banyak dosa, cara syukurnya orang yang berdosa banyak taubatan nasuha, banyak istighfar. Dan orang beristighfar, bertobat pasti beruntung. Ya, beruntung. Allah cinta banget. Orang-orang yang bertobat itu Allah cinta banget. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang bertobat dan orang yang suka membersihkan diri. Enggak ada orang bersih. Semua orang banyak dosa, apalagi saya banyak banget dosanya ya. Jadi saudaraku yang bilang Allah, fala tuzakku anfusakum. Jangan kau merasa dirimu suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Hanya Allah yang tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Sama kita. Semua sama, presiden, rakyat, jenderal, kopral, kaya, miskin. Maaf ya, awalnya Ermani yang hina ya kan. Akhirnya maaf menjadi bangkai di dalam tanah. Kemarin ada video tuh, tukang gali kubur. Bahkan kain kafan manusia lebih kuat daripada manusianya. Manusia rapuh banget. Ya, beliau buka itu, mau dipindahin mungkin makamnya ya. Terus diambil kain kafannya masih utuh, putih, bersih, utuh. Itu yang ada tulang belulang aja, udah selesai itu. Ada lagi peti dibuka yang orang-orang kafir tuh. Tinggal tulang dikit-dikit aja. Hilang. Begitu rapuhnya, petinya masih utuh. Astagfirullah. Awalnya kita Erman yang hina, akhirnya jadi bangkai. Dan maaf, di perut kita bawa kotoran, bau. Ya, apa yang mau disombongin? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Makanya orang sukses di dunia ini bukan orang yang paling banyak hartanya, paling kaya, paling tinggi jabatannya, bukan. Orang sukses yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jangan ninggalin utang. Itu kalau ijazah palsunya udah oke, pasti palsu, maka hutang ini bukan hutang negara, tapi hutang dia. Dan semua keputusannya batal demi hukum. Masya Allah. Waliyadzubillah. Ya Allah, lihat, ini pelajaran nih. Fa'tabiru ya ulil albab. Cari pelajaran, lihat pelajaran, iktibar. Lihat sekarang dia kondisinya. Udah autoimun, ini bukan hanya fakta. Jadi sejarah berulang Fir'aun, Kemal Atatürk. Kemal Atatürk itu sebelum matinya 2-3 bulan, menjerit-jerit. Baunya nggak enak. Karena dia tiap malam ganti perempuan. Dan tidak hanya satu perempuan, 2 perempuan teman tidurnya. Ganti-ganti dan melarang syariat Islam. Menghalalkan khamr, melarang azan, melarang bahasa Arab. Gimana coba dosa yang lebih berat dari itu? Waliyadzubillah. Sehingga maaf ya, kemaluannya bengkak, baunya busuk. Itu yang terjadi, tapi ditutup-tutupi oleh para pengikut mereka. Ya, tapi fakta Allah kan buka kan? Masya Allah. Bagaimana sejarah Fir'aun? Hampir di semua surat itu sejarah Fir'aun dengan Musa. Apalagi ada satu surah Musa dengan Fir'aun itu ya. Masya Allah. Jadi kita iktibar. Ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kenapa kamu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Sejarah berulang. Jangan kita jadi orang rugi. Udah dikasih tahu, dikasih Rasul, dikasih Al-Qur'an, dikasih sunnah, dikasih ilmu, masih nggak mau benar. Keterlaluan. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan 2 hal, kalau kamu ikut kamu nggak akan sesat selamanya. Apa? Kitabullah wa sunnati rasulih. Kitabnya Allah dan sunnah Nabi ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam hadis anjuran kita bersyukur. Coba bersyukur Bang, Mbak Yu. Coba lihat, kasihan saudara kita tuh di Aceh Tamiang. Rumahnya bukan banjir air Bang, banjir air surut. Lumpur. Jadi air itu masuk ke dari langit turun ke bumi, menggerus tanah karena udah nggak ada tahanan pohon lagi, bersama kayu gelondongan menerjang semua rumah dan bangunan, juga melibas manusia. Banyak yang wafat, insya Allah syahid kalau dia muslim. Coba Bang, nggak ada air bersih, nggak ada makanan, nahan lapar, nggak ada internet, nggak ada listrik. Ya, si Bahlul bilang apa? Maaf ya, terang katanya, 100%, 1000%, bohong katanya. Semoga Allah beri hidayah dia. Ya Allah, luar biasa kebohongan. Demi hanya untuk menjilat. Ini juga termasuk kedoliman. Semoga dia diberi hidayah. Ya Allah, kedoliman luar biasa. Itu dari zaman Zulkifli Hasan sampai sekarang, tahun berapa tuh dia tuh? Zaman SBY itu. Jadi digundulin terus, akhirnya alam ini ngomong. Ya Allah.
Kok nggak takut ya? Maka kita lihat orang yang lebih rendah. Dalam hal ini kita tidak membenarkan kejahatan mereka. Semoga Allah beri hidayah kepada mereka, bertobat, memperbaiki diri. Tapi dalam hal kita bersyukur, kita masih lebih baik daripada mereka-mereka yang kena musibah. Ya, di Sudan, RDF, tentara pemberontak melawan tentara pemerintah. Kemudian membunuh tentara ini atas suruhan Netanyahu dan Trump, membunuh rakyat Sudan yang muslim yang menghafal Quran. Hampir setiap warga Sudan muslim itu hafal Quran. Kalau nggak 30 juz, 10-20 juz ada. Sama kayak Indonesia ya. Jauh katanya Bang. Tuh. Ya Allah, dibunuhin Bang. Sesama muslim. Ini tanda dekatnya kiamat, banyak pembunuhan. Sekarang pembunuhan udah tiap hari. Mati mendadak, yang kebakaran drone kemarin. 22 orang coba. Ya Allah, yang TNI bunuh TNI itu, Pradaluki di mana itu orang NTT ya. Dibunuh sama seniornya, polisi bunuh polisi bunuh rakyat. Ya, berantem rakyat bunuh rakyat. Masya Allah. Yang selingkuh terus bunuh, yang begal, ini banyak pembunuhan. Makanya banyak doa. Udah deket kiamat nih, banyak pembunuhan. Sampai nanti hadisnya nggak tahu kenapa membunuh dan kenapa dibunuh. Ya Allah, ya. Dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah ya, unduru ila man asfala minkum. Lihatlah orang yang lebih rendah dari kamu, yang di bawah. Ya. Wala tanduru ila man fawqakum. Jangan kau lihat orang yang lebih tinggi, lebih banyak hartanya, lebih kaya, lebih ini, lebih itu dari kamu. Fahuwa ajdaru an la tasdaru nikmatallah. Supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Jangan takjub sama dunia. Kullu man 'alaiha fan. Yang indah di dunia bahkan hilang semuanya. Yang bilang siapa? Allah. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di bumi bakal hilang, musnah, fana. Yang sehat bisa sakit, yang muda jadi tua, ya kan? Yang hidup jadi mati, yang ada jadi nggak ada. Tuh, lihat bencana kemarin. Kalau Allah mau ngilangin hitungan menit, nggak nyampe jam-jaman. Air tentara Allah, tanah tentaranya Allah, angin tentara Allah. Kaum Ad, kaum Samud 7 hari 8 malam, surah Al-Haqqah ayat 4. 7 hari 8 malam, angin puting beliung kencang. Sampai bukan hanya bangunan dan ini alamnya, orangnya pun nggak tersisa satu pun dari kaum Ad dan kaum Samud. Nggak ada suku Ad, suku Samud, suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Padang, suku Makassar ada. Tapi nggak ada suku Ad, suku Samud, karena sudah hilang itu surah Al-Haqqah. Kiamat, kebenaran Al-Haqqah. Masya Allah, Al-Waqi'ah, kiamat, semuanya kiamat. Kalau kita tahu bahwa bakal hancur, semuanya ini termasuk badan kita. Yang abadi apa? Ruh kita. Ya, makanya dalam ayat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Takutlah pada hari yang nggak bermanfaat lagi harta dan anak. Harta dan anak nggak akan manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang datang kepada Allah, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka kata Nabi SAW, ada satu gumpal daging di dalam tubuh manusia. Kalau dia bagus, bagus semuanya. Kalau dia jelek, jelek semuanya. Fahyal qalbu, itu hati. Makanya kita minta hati yang bersih. Gak ada iri dengki, gak ada dendam. Nggak ada ingin menyakiti, inginnya menolong. What can I do for you? Ya, gitu kan tadi. Jadi sampai Nabi Ibrahim berdoa, jadikan aku buah tutur yang baik buat orang yang datang kemudian. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah tutur yang baik buat orang yang datang kemudian. Doa, nanti Allah kasih. Sampai kita sendiri heran, kok bisa ya saya bisa bikin ini buat umat gitu ya. Ada teman saya itu orang Pertamina. Dia ada misalnya honor, dia ada kelebihan, dia bikin di daerah Kamal, daerah mana, air bersih yang sampai 100 meter itu, artesis ya, air bersih, bikin MCK, bikin subhanallah, saya nggak kepikiran, dia kepikiran. Ini orang, jadi harta yang paling bagus, harta yang banyak di tangan orang yang soleh. Subhanallah, dia mengalirkan air kemana. Jadi kita udah mati, kita disebut nama kebaikannya. Termasuk anak keturunan. Ini siapa sih nih? Kok opalannya banyak banget nih, bacaan Qur'annya bagus. Oh, anaknya Bang Yani nih. Nah, gitu kan.
ini siapa sih ini? Kelakuannya bagus banget anaknya, santun. Oh anaknya Bang Haji Habib, gitu. Jadi ayahnya disebut, ibunya disebut, iya kan? Maka itu, ayo kita didik anak kita. Makanya 3 ya, kalau kita mati kecuali yang putus semua kecuali 3, sedekah jariah, ilmu manfaat, anak soleh yang mendoakan. Yang nggak punya anak jangan takut, banyak yang sedekah. Ya tadi, ya daripada banyakin yang ditinggal, banyakin yang disedekah. Keponakan, kemisanan, ipar, paman, bibi, kekurangan, apalagi ponakan yang yatim ya. Ayo kita berlomba dalam hidup yang sangat singkat ini ya. Jadi sekali lagi kita disuruh Allah melihat yang lebih rendah daripada kita. Jangan melihat ke atas ya. Kemudian kalau kita melihat ada saudara kita kena timpa musibah, lagi jalan di jalan tol ada kecelakaan, mobilnya kebalik. Orang ya. Terus ada lagi orang kebakar kayak kemarin. Ada musibah-musibah atau ada orang yang sifatnya buruk, maaf ya, takabur, sombong, padahal semua titipan ya, semuanya dari Allah, dia sombong. Nah, semua hal buruk yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan itu, kita berdoa supaya Allah menghindarkan kita dari hal itu. Ada doanya, ayo sama-sama. Alhamdulillahilladzi afani mimma ba'talaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Nah, jadi segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah yang Allah timpakan kepadamu, ya, dan Allah telah memberi keutamaan kepadaku melebihi orang banyak. Kata Nabi SAW, maka siapa orang yang membaca doa itu, maka dia dihindarkan dari cobaan tersebut dalam keadaan apapun selama dia hidup. Ya, nanti saya share aja ke Bang Yani ya, ininya ya. Nanti sama Bang Yani terusin ke ini ya teman-teman. Jadi saudaraku yang mulia Allah, sampai doa Nabi mau keluar rumah supaya nggak ada kejadian aneh-aneh. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal, pasrah total kepada Allah. Kita nggak tahu akan terjadi sejam kemudian, ya, semenit kemudian, nggak tahu. Tidak ada daya kekuatan dari Allah. Kita naik mobil, motor, mobil metik itu kemarin MB gitu, ya, di mana itu? Nyeruduk langsung, masya Allah. Makanya ada doa sebelum kita masuk mobil atau sudah duduk di dalam mobil tapi sebelum starter, ayo sama-sama subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Segala puji bagi Allah yang telah menundukkan untukku kendaraan ini, mobil ini, motor ini, truk ini, bis ini, ya, sepeda ini, ya. Aku nggak kuasa, Allah yang kuasa. Dan kepada Allah kami akan kembali. Subhanallah. Sampai kayak gitu, biar tunduk tuh. Kan ada kuda liar tuh, yang ada apa namanya? Olahraga orang koboi itu apa namanya? Rodeo ya. Nah, ini ada mobil yang tiba-tiba uncontrollable ya. Tiba-tiba masya Allah gasnya nyala sendiri, kenceng, remnya blong, waliyadzubillah. Nah, dengan baca ini menolak bala. Tidak ada bisa merubah takdir kecuali doa. La yarudul qada illa doa, wa la yazidu fil umr illa al bir. Tidak ada bisa menambah umur kecuali kebaikan. Kalau mau panjang umur, banyakin kebaikan. Sedekah, amal soleh, memaafkan manusia, membebaskan hutang saudara. Tiap hari harus ada amal nih. Nih hari ini udah sholat duha belum saya? Tadi malam udah tahajud belum? Pokoknya tiap hari ada. Senin Kemis puasa sunnah, dia usahakan 3 hari tengah bulan. Terus di samping amalan itu, ada amalan yang real. Oh iya, saudaraku tuh punya hutang 3 juta. Dia nggak mampu juga kayaknya, bayarnya lama banget. Telepon, Assalamualaikum, Bang, maaf ya. Saya lunasin hutang abang, udah nggak usah dipikirin. Lunas bang, doain saya sehat, banyak rezeki ya bang, amin. Selesai. Tetangga kita meninggal, dia ngutang 2 juta, orang nggak mampu. Ya Allah, aku bebaskan hutang dia. Bilang sama ahli warisnya, dulu ibumu hutang sama aku 2 juta, aku bebaskan. Jadikan itu pengampunan dosaku ya Allah, kesehatan. Gitu, berwasilah dengan amal soleh boleh. Begitu, ya. Besok lagi apa? Ada tanah kecil tuh 100 meter. Diwakafin apa diapain nih, misalnya gitu. Harus ada tiap hari. Ya, ada saudara saya sakit di sana, saya temakin deh besok. Ada saudara saya belum bisa bayarin sekolah anaknya, saya udah tanggung tiap bulan. Nah, jadi harus ada amal tiap hari gitu ya. Karena ini yang akan membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dan sedekah itu balasannya langsung di dunia dan di akhirat. Hadisnya banyak. Apalagi hadis, ayat juga banyak. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi dalam kebaikan itu balasnya kecil kebaikan. Kalau kita nggak punya harta apa? Dengan senyum, dengan doa, dengan apa lagi? Tenaga, dengan apa saja. Ya, senyum aja nggak bisa sama saudara.
Senyum pada saudaramu sedekah. Ya, saya nggak nyangka. Cuma assalamualaikum, apa kabar bang, sehat? Nangis dia tiba-tiba, curhat. Ya Allah, beban kamu banyak banget. Habis itu wajahnya lebih ceria. Saya sabar bang, saya cuma sabar bang, banyak istighfar bang. Coba tahajud, itu aja saya ulang-ulang. Tapi video udah plong. Makanya hak muslim atas muslim 6 ya. Kalau sakit tengok, kalau meninggal urus, ya apa? Mandikan, kafanin, sholatin, makamkan, ya. Kalau dia mengundang datang, kalau dia sakit tengok, kalau dia apa? Bersin jawab, dia mengucap alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah, dia jawab yahdikumullah. Kalau dia minta nasihat, nasihati dia. Subhanallah, ternyata luar biasa. Masya Allah, kita disuruh banyak mendengar supaya plong dia. Ya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, ini masalah syukur agar kita selalu berada dalam ridha Allah. Karena iman itu dua, separuhnya sabar, separuhnya syukur. Separuhnya iman apa? Sabar. Separuhnya lagi syukur. Ya. Jadi kalau bersyukur wajib bersabar. Kalau bersabar wajib bersyukur. Maka sabar itu ada 3. Sabar dalam taat. Apapun keadaannya tetap taat sama Allah. Apapun, lagi sakit kayak Wasarianto, kita nggak tahu ya, kayaknya sehat. Ternyata ada tumor tuh di saluran bumi. Tuh, bersyukur. Beliau merahasiakan. Nah, gitu kan. Jadi menyembunyikan musibah. Ya, tidak mengeluh kepada manusia, mengeluh kepada Allah. Ya, apa aja. Lagi nggak punya duit, jangan ngomong sama orang, jangan ngomong sama Allah. Taunya orang kita kayaknya ada duit aja, mukanya banyak duit aja, padahal masya Allah kewajibannya banyak. Enggak apa, disembunyikan. Dia hanya mengadu kepada Allah. Karena kita nggak tahu, kita ngeluh, ternyata yang kita keluhin lebih berat lagi dari kita. Cuman dia menyembunyikan. Masalahnya lebih berat dari kita, masya Allah. Ya, jadi maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami nyembah, hanya kepadamu kami minta tolong, hanya kepadamu kami mengeluh. Jelas ya? Kemudian dalam hadis lain ya, bahwa orang beriman itu mengagumkan kalau dikasih musibah dia sabar, itu baik buat dia. Dikasih nikmat dia bersyukur, itu baik buat dia. Dan kalau orang beriman ditimpa musibah berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Masya Allah. Kemarin saya dapat kabar tukang yang bersihin AC itu 3 bulan sekali saya bersihin AC di kamar. Tiba-tiba statusnya anaknya meninggal, umur 9 tahun. Menolong temannya yang hanyut di sungai. Ternyata dia badannya kecil, dia hanyut juga, nggak kuat melawan arus, walaupun bisa berenang. Masya Allah, sedih. Siapa orang kematian anak, maka dia dibangunkan rumah di surga dan menjadi tabungan bagi ayah ibunya yang sabar. Baik anak itu sudah balik atau belum balik, walaupun hadis yang kuat belum balik. Wallahu a'lam. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, alladzina idza asabatuhum musibah, orang yang kalau ditimpa musibah, qalu mereka berkata inna lillahi, kami milik Allah. Kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah. Ini diulang-ulang. Tidak hanya ketika ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi ada dosa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Langsung begitu, Bang. Ya, jangan kau hukum kami ya Allah, jangan kau hukum aku atas dosaku itu ya Allah. Tiba-tiba Allah ingatkan dosa kita masa lalu, langsung baca doa, ayo Rabbana, ayo sama-sama, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami ketika kami lupa atau kami bersalah. Allah al-afunya, pemaafnya lebih tinggi daripada azabnya. Subhanallah, kita dikasih umur untuk bertaubat. Kenapa kita masih dipanjangkan umur kita? Agar kita bertaubat, memperbaiki amal. Ya, dan musibah menghapus kesalahan. Banyak sekali ayatnya atau hadisnya. Ma min muslimin yusibi adan min maradin famasiwah illa hatallahu bi sayyiatihi kama tahuttu asyajaratu warqaha. Tidaklah seorang muslim tertimpa penyakit atau sejenisnya melainkan Allah hapuskan, gugurkan dosanya bersama penyakitnya seperti pohon-pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tahu pohon jati? Kalau musim hujan daunnya banyak ya. Musim panas berguguran. Itulah kira-kira dosa kita dihapus dengan segala musibah dan ujian yang menimpa kita. Surga tidak gratis. Makanya harus sangka baik. Jangan pernah ngeluh. Wah, ini karena dosa saya nih.
saya kecelakaan, saya kebas, saya ini. Itu semua karena dosa kita. Udah ridho aja, nerimo ing pandum. Nah, menerima bagian nasib ya. Itu syukur itu. Ya. Dan ada yang mengeluh, Pak Yahya, saya kebas nih habis kecelakaan. Enggak hilang-hilang kebasnya, ya. Kaki kanan atau badan sebelah kanan kebas. Ya, selama dia kebas, selama ibu kebas, maka ibu dosanya diampuni 24 jam full sisa umur hidup. Makanya ridho aja. Ya, udah berobat ini neurobion, mukobulamin disuntik, diakupunktur. Ya, belum sembuh juga, ridho. Nerimo ing pandum, raditu billahi rabban. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Selama kebas ibu belum sembuh, belum diangkat, ibu diampuni dosa. Coba tiap hari 24 jam ibu lagi tidur, lagi di mana aja, lagi melek, diampuni dosa gara-gara nahan kebas itu. Ada yang saraf kejepit, sakitnya tuh Masya Allah, sampai luar biasa, morfin udah nggak mempan. Sampai kayak begitu tuh Bang. Ya, itu apa? Pengampunan dosa, naikin derajat. Harusnya surga bawah jadi surga tertinggi. Ya, surga Firdaus. Cuman mampir sebentar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirun sabil. Jadilah di dunia seperti orang asing. Mampir sebentar. Bisa saya duluan, bisa panjenengan belakangan. Tuh, coba malaikat maut Bang Habib. 22 orang ya, kemarin tuh yang di rukuk tuh, drone itu, langsung sekaligus tuh. Coba, era drone tuh. Coba ada yang wanita hamil segala. Insya Allah kalau dia muslim mati syahid. Mati terbakar, mati tenggelam, ya, surga tidak gratis. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli orang beriman harta dan badan mereka, jiwa mereka dengan surga. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang beriman, maukah aku tunjukkan perdagangan yang bikin kamu selamat dari adab yang pedih? Perdagangan yang bikin selamat. Bukan cuma menang, selamat dunia akhirat dari adab yang pedih. Apa? Tu'minuna billahi wa rasulih. Beriman pada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa, dengan jiwa. Subhanallah. Ya, dari khairakum kuntum yaghfir lakum dzunubakum. Kalau berjihad dengan harta dan jiwa akan diampuni dosamu, wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtihal anharu wa sakinah thayyibah. Dimasukkan dalam surga, dibangunkan satu rumah yang baik di surga. Masya Allah, dzalikal fawzul adzim wa ukhra tuhibbuna nasrun minallahi fathun qarib. Ada tambahan lain, pertolongan Allah, dicintai Allah, ya subhanallah. Jadi begitu. Kemudian dalam hadis lain ada orang ujian terus, itu tanda Allah cinta sama dia. May yuridillahu bihi khairan yusibu minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, diuji, dicoba. Habis dia sakit, anaknya. Habis anaknya, istrinya. Habis istrinya, hartanya. Ada orang ngutang sama dia nggak bayar-bayar. Ada yang ditipu, kerja bisnis. Ada teman saya ngeluh, ditipu 16 miliar. Masya Allah, sabar saya bilang. Diganti sama Allah yang lebih baik. Ya. Inna lillahi, ayo sama-sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati. Berilah pahala pada musibahku. Wa akhlifli khairan minha. Dan gantilah dengan yang lebih baik daripada yang hilang itu. Kita sakit juga gitu, kena musibah gitu, kehilangan harta gitu. Anak yang kemarin meninggal juga gitu. Masya Allah, ya diganti dengan lebih baik. Apa misalnya? Apa lebih sehat? Apa lebih banyak lagi? Atau keselamatan? Mungkin kalau harta itu masih di kita nggak selamat. Ya, kalau orang bilang buang sial dan sebagainya, dalam Islam nggak ada. Sedekah menolak bala itu aja udah. Ya, menolak bala, memanjangkan umur, ya, mencegah dari kematian yang buruk, ya, mencegah murkanya Allah. Harusnya kena bala, nggak kena bala. Ataupun kalau dia kena musibah, dia bala, udah sedekah banyak, apa? Masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ma yusibul muslimin nasabin wala wasabin wala hamin wala hazan wala adan wala ghamin hatta syaukati yusyakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Tidaklah seorang muslim ditimpa kecapean, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, gundah gulana hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah hapus kesalahannya. Sahih Bukhari dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi semua yang menimpa kita mengampuni dosa. Subhanallah. Jadi tujuannya supaya kita ngadep Allah nggak ada dosa. Makanya kita tidak lebih baik daripada orang-orang yang maaf. Sebelum meninggalnya, maaf ya, sakit-sakitan.
sampai tinggal kulit sama tulang, hartanya habis untuk berobat. Ternyata dia lagi dikucek habis sama Allah. Ya, dalam hadis, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah." Bencana, ujian, musibah menimpa orang mukmin, mukminah pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya sampai dia berjumpa pada Allah dalam keadaan tidak ada lagi dosa pada dirinya. Subhanallah. Ridho ya. Nah, gimana? Apakah ada penolak bala? Ada. Tadi saya bilang sedekah, perbuatan-perbuatan baik, semuanya menolak bala. Tapi kalau udah kena juga, ini ada niat baik dari Allah, yaitu tadi pengampunan dosa salah satunya. Kemudian innallaha ta'ala la yabtali abdahu bisaqami hatta yukaffira dzalika anhu kullu dzambin. Sesungguhnya Allah benar-benar akan menguji hambanya dengan penyakit sampai dia menghapuskan setiap dosa darinya. Sahih Al-Hakim dari Abu Hurairah, Masya Allah. Ya, jangankan yang berat, flu, pilek, meriang, masuk angin, greges. Itu saja mengampuni dosa. Ya. Kemudian ditinggikan derajatnya. Ya. Nah, ini ada hadis nih. Orang ini Masya Allah, harusnya ahli jannah, ahli surga. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi kelakuannya masih bajingan. Padahal umurnya udah 50 nih. Kan umur umatku antara 60 sampai 70 kata Nabi ya. Amar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Umur berapa sekarang kita, Bang? Ah, itu dia. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat dari itu. Tapi catatan Allah di Lauhul Mahfuz, si bajingan ini, pendosa ini harus ahli jannah. Harus masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Gimana caranya supaya dia ahli jannah? Dikasih ujian sama Allah yang berat, yang dia nggak suka. Sampai dosanya hilang, sampai dia khusyuk taubatan nasuha, sehingga dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini hadisnya sahih. Abu Ya'la Ibn Hibban ya. Innar rajul la yakunu lahu indallahil manzilah. Ada orang yang di sisi Allah dia punya kedudukan yang tinggi, manzilah yang tinggi. Ahli jannah. Fa may belum amal, tapi amalnya belum nyampe ke situ. Dan kita masuk surga bukan hanya amal kita saja, karena rahmat Allah ya. Termasuk Rasulullah. Karena rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah nggak bisa. Ya, fama yazalullahu yabtali bima yakrahu hatta yuballighu iyyaha. Maka Allah senantiasa mengujinya ya bima yakrahu, dengan hal-hal yang enggak disukainya. Sehingga dia bisa sampai pada kedudukan mulia itu. Subhanallah. Ridho ya? Ridho. Dengan begini enteng hidup. Enggak ada lagi mengeluh, sangka buruk sama Allah, sampai menyalahkan Allah. Sampai Masya Allah, hilang tauhidnya, hilang la ilaha illallahnya, enggak ada. Lihat Ayub. Ayub itu enggak pernah isfini, sembuhkan aku, enggak ada. Apa? Anni masanniyad durru wa anta arhamur rahimin. Engkau beri aku musibah, ujian penyakit, engkau maha penyayang di antara penyayang. Paling penyayang di antara penyayang. Maka kita boleh ya, Rabbi sama-sama. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamar rahimin. Ya, jadi artinya Rabbi engkau aku kau beri kasih musibah, penyakit, aku ridha, engkau paling penyayang di antara penyayang. Pasti maksudmu baik. Apa akhirnya? Kesembuhannya Ayub? Suruh apa? Jejekin ya kakimu ke tanah, keluar air, dengan air itu kau usapkan seluruh tubuhmu, ya, kemudian sembuh. Urkut birijlik, subhanallah. Hentakkan kakimu ke tanah. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam hadis lain yaqulullah taala, Allah berfirman hadis qudsi li abdil mukmin indi jazaun idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu ilal jannah. Allah berfirman, tidaklah balasan yang lebih pantas sisiku bagi hambaku beriman jika aku telah mencabut nyawa orang yang disayanginya ya dari penduduk dunia, dia mengharapkan pahala dengan sini kecuali surga. Subhanallah. Rasulullah kematian berapa kali, Bu? Pak Ibrahim, Qasim, Abdullah, anaknya masih kecil-kecil, laki-laki semua. Kematian istrinya Khadijah, kematian Abu Talib. Subhanallah. Dan Nabi nangis ketika kematian Ibrahim itu. Terus kenapa yang kau nangis Rasulullah? Keluar air mata. Menangis gak apa-apa, yang gak boleh meratap. Subhanallah. Ya, sedih itu wajar. Sakit Nabi itu Masya Allah. Pamannya dibunuh oleh Wahsy, Hamzah di perang Badar ya. Perang Uhud, maaf ya. Di perang Uhud oleh Wahsy. Itu Nabi namanya manusia ya. Kalau lihat Wahsy itu jadi agak sedih gitu ya. Ingat paman beliau yang mulia Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Kan sampai disuruh Hindun kan. Yang order ini pembunuhan Hindun. Belum masuk Islam.
ngambil livernya, jantungnya, dimakan semua. Saking dendamnya tuh orang ya. Jadi dendam kesumatnya. Karena Hamzah dulu membunuh saudara-saudaranya Hindun sebelum masuk Islam ya. Assalamualaikum. Terima kasih Mas. Coba, akhirnya apa kata Nabi? Jadi Wahsy akhirnya kan masuk Islam tuh. Habis itu di perjanjian Hudaybiyah tuh banyak orang Islam, Khalid bin Walid, Wahsy termasuk. Habis itu apa yang terjadi? Wahsy, jangan sering-sering menampakkan wajahmu di hadapanku, kata Rasulullah. Karena aku teringat dengan pamanku. Itu masih ada rasa sedih ya Nabi ya. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa pembunuh dan yang dibunuh dan yang nyuruh bunuh semuanya masuk surga? Yaitu Hindun masuk Islam akhirnya, taubatan nasuha. Wahsy masuk Islam. Kemudian Hamzah pasti syahid. Ketika Bukit Uhud banjir, itu pemakaman Uhud, ya itu jenazahnya muncul dan masih utuh dan masih mengalir darahnya segar dan tidak ada bau amis darah, bau wangi. Subhanallah, benar janji Allah ya. Para syuhada, Allah mengharamkan bumi memakan jasad mereka. Para syuhada, para nabi dan rasul. Subhanallah. Dan sekali lagi saudaraku yang dimuliakan Allah, kita pernah sakit demam ya, panas, gerges atau panas menggigil. Itu juga membawa keselamatan dari api neraka, termasuk orang infeksi. Ya, al-humma haddu kulli mu'minin minan nar. Sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Maka kita dilarang mencela penyakit yang menimpa diri kita dan menimpa orang lain. Siapa yang mencela penyakit atau mencela musibah yang menimpa orang lain, maka dia tidak akan mati sebelum dia merasakan musibah yang diderita oleh orang yang dia cela. Waliyadzubillah. Makanya kita tadi baca tadi, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi faddalani ala katsirin man khalaqa tafdila. Jangan sombong, kesehatan ini titipan, semua titipan, ya kan? Nyawa titipan. La tasubbil humma, jangan kau cela penyakit demam, kata Nabi. Fa innaha tudhibu khatoya bani Adam kama yudhibul kir habatal hadid. Karena sakit demam itu menghapus dosa sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Subhanallah, ya. Jadi apalagi saudara kita kena ini kena itu, jangan dicela. Kasihan kita, tolong apa yang bisa kita lakukan. Ya, jangan sampai kita mencela. Kalau mencela akan maaf ya. Allah memberikan kafarah dengan dia kena musibah yang sama seperti itu sebelum matinya, waliyadzubillah. Maka harus lembut hati kita. Welas asih, enggak ada dendam, dengki, iri, enggak ada. Nyukur-nyukurin, nyumpahin. Kalau emang dia udah waktunya kena adab, kena adab. Ya, kalau orang dolim tuh dia mukmin, pasti itu udah ayatnya, hadisnya. Enggak usah disumpahin, apalagi kalau disumpahin sama orang didolimin, selesai udah. Makanya kita minta maaf, jangan gengsi, mumpung masih hidup. Siapa yang pernah kita dolimin, kita minta maaf. Maaf Bang, maaf Bu, maaf Pak. Kalau kita lihat beliaunya enggak jelas jejaknya, ya Allah, itu doa Nabi, jadikanlah kedolimanku yang pernah aku perbuat sama beliau pahala sholatnya, pahala haji umrohnya, pahala zakatnya, pahala ibadahnya. Sampai begitu Nabi. Ya. Masya Allah, sampai kayak begitu ya. Dan penyakit merupakan nikmat dan anugerah Bang. Bu, dalam hadis ya sahih riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, disetujui Adz-Dzahabi, wa in kana haduhum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum bir raha. Ini hadis Masya Allah, puncaknya nih. Dan sesungguhnya salah seorang di antara mereka benar-benar merasa gembira, ridho karena mendapatkan cobaan, sebagaimana salah seorang di antara kalian merasa gembira karena mendapatkan kelapangan, rezeki, nikmat. Dapat musibah ujian, dapat rezeki, kenikmatan sama-sama senang. Ini udah puncak ridho. Aku ridho apapun yang menimpa pada diriku ya Allah. Ya, Masya Allah. Nggak ada lagi sangka buruk sama Allah. Nggak ada. Nyalahin orang apalagi nggak ada. Ada orang kerja nyalahin orang, gara-gara kamu sih, gara-gara ini. Jangan, ini maunya Allah. Nih At-Taubah 51 tuh kuncinya. Kul, katakan Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan Muhammad, tidak menimpa kami kecuali sudah ditulis Allah atas kami. Maktub, kataba, past tense, sudah ditulis. Kita kumpul, kita macam-macam ini ya. Ada orang kecelakaan, sudah ditulis Allah 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Hadisnya begitu. Ya, tidak menimpa kami kecuali sudah ditulis Allah atas kami. Huwa maulana, dia Allah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya, dia Allah pelindung kami dan orang-orang beriman bertawakal kepada Allah.
Ada orang ya banyak hafalan Qur'annya, tapi kok masih kena pikun ya. Nah, ternyata apa? Allah menghendaki penghapusan dosa di ujung akhirnya. Ada lagi yang sekaratnya lama, Bang. Maaf ya. Hidup segan mati tak mau. Sebulan, 2 bulan ya. Pengampunan dosa, Bang. Bahkan dalam sekarat pun ada pengampunan dosa, Bang. Subhanallah. Ya, pengampunan dosa. Sakit, Bang. Sakarat itu artinya mabuk kan. Mabuk, sakaratul maut, mabuknya mati. Bahkan Nabi SAW ketika mau wafat, la ilallah innal mauta sakarat. Udah panas nih di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha yang mulia. Wahai Aisyah, la ilaha illallah. Sesungguhnya sekarat kematian itu ada mabuknya. Aku juga merasakan gitu, Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah. Ya, kalau udah ngelihat, makanya kafal bil mauti mau'idah, cukuplah kematian itu jadi pelajaran. Sering-sering kita nengok jenazah. Nengokin orang sakit. Masya Allah. Pelajaran tuh, cukuplah kematian tuh jadi pelajaran. Kita ngaji nih sekali 2 kali nih, sebulan 3 sekali. Jenguk jenazah, takziah, itu lebih dari 1000 kali pengajian, Bang. Ya Allah, apalagi teman dekat kita ya, saudara kita dulu sering bercanda gini-gini. Ya Allah, udah selesai. Ditinggal. Nah, saya nih kalau meninggal, udah selesai, Bang. Tolong diurusin saya, Bang ya. Beliin kafan ya, mandiin ya, tolong ya, terpahala buat antum. Kan gantian kan? Sekarang kita ngurusin, nanti kita diurusin kan. Sekarang kita sholat di belakang imam, besok kita disolatin depan imam. Gitu, Bang. Ya. Jadi, ayo berlomba dalam kebaikan, termasuk ngurusin jenazah, beliin kafannya. Misalnya kita nggak bisa mandiin, ngapain? Berapa sih tuh? Kalau mandiin apa, Yayasan Bunga Kamboja, Yayasan Bunga Rampai itu, 3 juta, udah saya yang nanggung deh semuanya. Kalau kita ada duit, tanggung, Bang. Ya, atau misalnya apa, kuburannya nih, dia nggak ada duit, udah kita yang nanggung. Itu pahalanya gede banget, Bang. Masya Allah. Karena orang mati itu orang mendadak. Siapa orang yang pasti miskin? Orang mati, Bang. Hartanya beralih ke ahli waris. Istrinya setelah sudah selesai dilamar oleh orang lain. Jadi berhak banget menerima sedekah dimandiin, sedekah dikafanin, sedekah disolatin, sedekah tanah kuburan. Siapa yang sedekah sama mayit, dia insya Allah akan diurusin jenazahnya. Banyak kejadian, Bang. Saya punya ada kenalan ulama, Masya Allah. Dia kerjanya gitu, ada orang miskin, dia tolongin. Kalau dia meninggal, dia urusin. Dia nggak punya duit, ulama itu ngubungin temen yang kaya. Bang, ente banyak duit, tolongin tuh. Ada tetangga saya meninggal, tolong urusin apa. Semua dibeliin tuh orang kaya. Itu yang ulama ini meninggalnya, Bang. Meninggal pagi, jam 10. Ya, jam 2 siang, maghrib, habis maghrib udah selesai kuburan. Ada yang ini, menanggung kuburannya di Tanah Kusir. Yang bayarin itu, Bang. Yang bayarin itu yang disuruh ulama. Dia meninggal di Mekah. Ketiban TV, lagi hujan. Naik bis di Mina, supirnya ngebut, terus rem mendadak, TV itu menimpa kepalanya, kemudian dia meninggal ketika pakai baju ihram. Ya kan? Mau Mina kan, mau ngelempar jumroh kan? Nah, terus apa yang terjadi? Itu harus dikisos supirnya itu. Supirnya harus dikisos, dipenggal kepalanya kan, Bang. Tapi apa? Ditanya ahli warisnya di Jakarta, dimaafkan. Tapi bayar uang diat, Bang, 1 miliar, Bang. Dalam real ya. 1 miliarnya sama keluarganya karena orang kaya disedekahin, Bang. Meninggalnya aja bisa bersedekah, Bang. Merinding nggak, Bang? Astagfirullah. Itu orang namanya Haji Arman Syah Putra. Beliau kalau mau orang pergi haji, Pak Haji, saya mau pergi haji, beli tanah saya. Berapa harganya? Misalnya 200 juta, saya beli 400 juta. Ini ongkos hajinya, ditambahin ongkos haji. Rumahnya di komplek Departemen Agama Gandaria Selatan tuh, Jalan Madrasah. Seberangnya di Kedarsmen kan ada Jalan Madrasah tuh. Nah, di situ ada TK Iqra. Dulu anak saya sekolah di situ dulu. TK Iqra, TKIT. Masya Allah, itu Haji Arman Syah Putra. Jangan-jangan ada yang kenal tuh beliau, lulusan Muhammadiyah Ekonomi. Ya. Temannya Hatta Taliwang, itu zaman angkatan beliau tuh. Sama yang bikin lambang PAN, siapa tuh namanya? Pak Joko siapa itu namanya? Nah, itu dia tuh, temannya beliau tuh, satu kampus. Sampai di sini ada yang mau berdialog, silakan. Udah jam berapa nih, Bang Haji? Ayo, silakan yang mau berdialog. Ya, silakan. Ada waktu tanya jawab, dimulai dengan kita 3 dari ulti, 3 dari akhirnya. Iya. Iya. Bu Susi dulu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Inalika. Silakan. Jadi saya baca di Al-Anfal ayat 24 itu ada itu disebutkan bahwa ada membatasi antara manusia dengan hatinya. Maksudnya apa? Betul. Al-Anfal 24. Coba dibaca Bu, terjemahannya Bu, tolong. Surah 8 yang megang handphone yang ada Al-Qur'annya dibuka. Surah ke-8 ayat 24. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul Nabi Muhammad apabila dia menyerumu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya dan sesungguhnya padanya lah kamu akan dikumpulkan. Betul. Yang menguasai hati siapa, Bu? Maka disebut Allah Al-Muqallibal Qulub. Allah yang membolak-balikan hati. Allah yang maha membolak-balikan hati. Ada nggak orang paginya hatinya tempe, sorenya tahu? Maka ada doa Allahumma, ayo sama-sama. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku atas agamamu. Karena manusia tidak bisa menguasai hatinya. Maka disebut Allah pemilik hati yang membolak-balik hati. Ada doa itu Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada lagi ya musarrifal qulub, wahai Allah yang mengarahkan hati. Jadi kita nggak bisa menguasai hati kita, Bu. Yang bisa siapa? Allah. Wahai Allah yang mengarahkan hati, sarrif qalbi ala ta'atik. Arahkan hatiku selalu taat padamu. Ya, di dalam Ali Imran ayat 8 masalah ya. Ada lagi, Rabbana la tuzigh qulubana. Coba dibuka Ali Imran ayat 8. Surah ketiga ayat 8. Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana. Jangan kau belokkan hati kami. Ba'da'id hadaitana. Sesudah kau beri kami hidayah iman Islam nih. Jangan belok. Sampai mati tetap lempeng, hanif, lurus sama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Muslim, berserah diri, tasliman. Ya. Ba'da'id wa hab lana min ladunka rahmah. Ya, dan karuniakan pada kami rahmah. Ya, orang dapat hidayah karena rahmah. Innaka antal wahhab, engkau maha pemberi rezeki hidayah. Ya, jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, seseorang pasti husnul khatimah kalau istiqomah. Seseorang istiqomah tahu ya, konsisten, mustaqim, lurus, ya. Lurus. Dan orang bisa istiqomah karena dapat rahmat Allah. Gimana cara dapat rahmat Allah? Ya, at-ta'atu yazidu bit-ta'ah. Ya, wal yankusu bil maksiyah. Al-imanu yazidu bit-ta'ah, iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman bertambah karena ketaatan dan berkurang karena maksiat. Nah, dengan taat itu Allah akan terus insyaallah memberikan hidayah sampai matinya. Dan makanya ada sebuah hadis, seseorang dimatikan oleh Allah sesuai kebiasaannya. Kebiasaannya berbuat baik, ihsan, baca Al-Qur'an, ya, zikir, ya, kebiasaan sedekah, puasa sunnah, tahajud, sunnah-sunnah, qobliyah ba'diyah, insyaallah matinya seperti itu. Nah, itu dia. Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Ya. Jadi ya, hai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Maksudnya suruh taat ya. Ini kan takwa nih. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, sesungguhnya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Kenapa? Orang bisa menjalankan sunnah Nabi, ya, perbuatan amal sunnah itu karena hidayah dari Allah. Sampai hati aja kita nggak bisa kuasain nih. Apalagi tuh, kita suruh baca qul huwallahu falaq nas. An-nas itu apa? Serangan setan, bisikan dari dalam. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikan di dada, di hati manusia. Ya. Jangan ini antar aja. Udah bangun nih jam 2 kebelet pipis. Ya kan? Enak banget itu kan, tinggal bersih badan, ya, bersuci, wudu, ya, ganti baju, jangan bau keringat. Terus habis itu kita sholat. Enak banget tuh jam 2 ngadu deh tuh sejam. Sampai jam 3 masih ngantuk, boleh tidur sebentar, pasang alarm yang 12-an. Bangun lagi jam 3 kurang 15 gitu ya.
siap-siap sholat subuh, kalau perlu mandi, yang laki ke masjid, ya. Kesiangan tuh sekali 2 kali bang, kalau tiap hari mah niat namanya ya. Jangan sampai duhurnya ke asaran, asar ke maghriban, maghribnya ke isyaan, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan, matinya penasaran sama dunia. Karena hidup ini hanya 2, menunggu sholat dan menunggu disolatkan bang, masya Allah. Bisa saya duluan, bisa penjenengan belakangan ya. Iya, mati kan nggak harus tua bang. Banyak orang sehat, muda mati duluan. Ya Allah, adik saya meninggal duluan, masya Allah. Ada lagi? Silakan, cukup ya bu ya. Tadi bang Bu Dia Susi, siapa bang? Bang Tahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tahir. Muhammad Bersih, amin. Saya mau tanya di surat Al-A'raf ayat 17. Al-A'raf, surah ke-7 ya? Al-A'raf. Iya, Ayat betul. 17. Ayat 17. Terjemahannya aja kan ya. Ya, silakan. Iblis itu akan menggoda manusia dari depan, Betul. dari belakang, Betul. dari kanan dan dari kiri. Betul. Kenapa dia nggak menggoda dari atas atau dari bawah? Betul, Bang. Siap. Satu itu ya. Satu lagi kan. Boleh kan? Bagus, silakan. Nggak satu lagi. Di surat Ali Imran Betul. ayat 200 ayat terakhir Betul. itu terjemahannya hai manusia, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah Kesabaran. Isbiru wasabiru warabitu. sampai 2 kali menyebut tentang sabar. Betul, masya Allah. Merinding saya. Ini cakep banget ya. Baik Bang Muhammad Tahir, hafizahullah taala. Semoga antum selalu dijaga Allah. Amin. Ya. Tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Al-A'raf 17. Kemudian aku akan mendatangi mereka. Aku di siapa? Iblis. Akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi godaan iblis yang terbesar adalah supaya kita menjadi kufur nikmat. Jadi ahli maksiat, tidak bersyukur, lupa sama Allah, lupa diri, lupa daratan, ya, lupa mati. Kenapa nggak disebut dari atas dan dari bawah? Min tahti wa min fawqa. Kenapa? Bagus. Orang yang membumi, grounding gitu ya. Orang yang membumi, rajin sujud, apalagi di sepertiga malam terakhir nggak ada yang lihat, orang ikhlas, maka dia nggak bisa digoda setan. Terus orang kenapa atas? Orang yang selalu mintanya sama Allah, pelindungnya Allah, penolongnya Allah, dia hanya sama Allah, nggak ngandelin jimat, dukun segala macam, nggak ngandelin makhluk, nggak ngandelin bosnya, nggak ngandelin rekanan kerjanya, nggak ngandelin sawah ladangnya, bisnisnya, hanya kepada Allah, nggak bisa digoda setan. Ya. Itu di dalam surah An-Nahl kalau nggak salah ayat 99 ya, coba ya. Jadi setan hanya bisa menggoda orang yang menjadikan selain Allah sebagai pemimpin. Waliyadzubillah ya. An-Nahl 99 coba deh. Kalau nggak salah ya. Nah itu surah An-Nahl surah 16 ayat 99 dibuka Bang. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Jadi dari atas nggak bisa dia Bang. Dia nyebutnya hasbi Allah wa ni'mal wakil mulu. Gimana mau gua goda nih kata begitu kata setan. Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada penolong dan pelindung sebaik Allah. Cuman Allah aja. Itu kan doanya Nabi Ibrahim ketika mau dimasukkan ke dalam api oleh Namrud. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan sebaik-baik pelindung dan penolong. Sampai Allah bilang, "Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Hei api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Api fitrahnya panas, Bang. Dengan izin Allah, kemudian biidznillah dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, api jadi dingin, Bang. Makanya jangan sungkan-sungkan, sering-sering hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya, atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau di surah Al-Taubah akhir tuh, Bang. Ya, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling darimu Muhammad, enggak mau menerima seruan Islam, malah galakan dia sama kamu Muhammad, fa in tawallaw faqul apa? Hasbiyallahu la ilaha illahu. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia.
alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, berpasrah total. Ya, hasbiyallahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dia Rabb arsy, penguasa arsy yang sangat agung. Kemudian tadi surah Ali Imran ayat 200 ya, ya alladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Hai orang beriman, bersabarlah dan tambahlah kesabaranmu. Tambahlah kesabaranmu. Jadi ada sabar yang super sabar. Ya. Sabarnya super sabar. Dia bisa balas, dia nggak balas. Ya. Dia nggak mau ngeluh sama orang, ngeluhnya sama Allah. Sabar dia. Dalam keadaan apapun dia ingin berbuat baik. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yang berinfak lapang dan sempit. Wal kadhibina ghadha, menahan marah, wal afina 'anil nas, maafkan. Itu kan maafkan manusia, Bang. Itu kalau bukan orang sabar enggak bisa, Bang. Enggak bisa, Bang. Memaafkan manusia yang tadinya musuhan jadi ka'annahu waliyun hamim, jadi teman. Ente ngebaikin orang jahat sama ente, Bang. Itu kalau bukan orang sabar enggak bisa, Bang. Wa mal yalqaha illal ladzina sabaru. Ini enggak bisa, enggak dikasih kecuali pada orang sabar. Ya, orang jahat sama ente baikin, Bang. Enggak ada dendam, Bang. Sampai gimana caranya biar orang ini dapat hidayah. Ingat tuh, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sama Raja Richard ya. Sebelum perang, itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ngobatin Raja Richard, Bang. Kan beliau malu tuh ya, pakai tameng tuh ya. Ada filmnya tuh kan, Heaven apa tuh. Cakep banget itu ya, cakep tuh. Oh, udah sholat ya? Ayo, apa lagi? Silakan. Yang mau dia cukup ya, Bang ya. Terus tadi sudah apa lagi, Bang? Siapa? Oh iya silakan, Bang Marwan. Siapa? Marwan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Terus ujian. Betul. Ya. Nah, sering-sering begini, Bang. Sering-sering ke majelis ilmu, Bang, kalau gitu. Betul. Bagus, biar istiqomah ya. Dari 91, Bang. 97. Masya Allah, tabarakallah. Cuci darah ya? Oh, beliau juga, istrinya juga? Beliaunya? Dari tahun 97, Bang, yang berapa tahun udah tuh? 27 tahun ya, 28. Masya Allah. Bermarwan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya merinding, Bang. Antum mulia di mata Allah dan di mata manusia, Bang. Enggak nyangka kan? Saudara kita tuh, dari tahun 97 sampai sekarang, Bang. 28 tahun, Bu. Beliau sabar dalam ujian. Ya. Innallaha idza habba biqaumin ibtalahum. Allah kalau cinta kepada seseorang, diuji dia. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ujian Allah, makanya keridhaan Allah. Faman sakhita, siapa yang marah dengan ujian Allah, baginya keburukan Allah, waliyadzubillah. Alhamdulillah Bang Marwan ini termasuk sabar. Kalau nggak sabar 25 tahun, ini ngalahin Nabi Ayub nih. Nabi Ayub 18 tahun loh, Bang. 18 tahun 1 bulan, tafsir Ibnu Katsir, lihat deh. Ini beliau 25 tahun, Bang. 28. Yang sakit itu istrinya. Oh, istrinya. Oh, 97 istrinya. Kalau dia baru jalan setahun. Cuci darah juga? Masya Allah. Istrinya 27 tahun, 28 tahun, beliaunya 1 tahun ini atau 6 bulan ini ya. Coba tuh, Bang. Istrinya bukan sakit cuci darah. Sakit apa? Sakit kayak gimana ya? Kayak surupan. Oh iya. Sama. Itu ada sebuah hadis begini. Ini Masya Allah ya, Bang Marwan. Beliau istrinya sakit seperti itu. Jadi kan itu luar biasa tuh ujian ya. Non medis penyakitnya. Ada penyakit medis, penyakit non medis ya. Ada seorang sahabiah perempuan. Beliau sakitnya, epilepsi, ayan, tahu ya. Jadi kalau setiap ayan itu, dia buka aurat. Jadi kalau orang ayan kan, kadang jilbabnya kebuka, ya, gamisnya tersingkap. Kemudian karena beliau sudah lama sakit ayan itu, beliau menghadap Nabi. Nabi kan doanya makbul.
Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku sembuh. Nabi SAW cerdas. Doanya nih Bang Marwan nih. Ini jadi ibrah nih ya. Wahai sahabiah, kalau aku doakan kamu, sembuh kamu. Karena Allah Maha Pengabul doa. Dan doa Nabi manjur kan. Tapi kalau aku tidak doakan kamu, dan kamu sabar dalam penyakit ayanmu, sampai matimu, maka kamu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Kamu milih mana nih gitu? Namanya sahabiah Bang ya. Ya Allah, ya Rasulullah, doakan aku nggak mau minta sembuh. Aku minta begini aja, tapi tolong doakan satu. Ketika ayan epilepsiku kumat, auratku tidak terbuka. Didoain Nabi, ya Allah, sabarkan dia, istiqomahkan dalam ujian sakit ayannya, dan tutuplah auratnya ketika ayannya kumat. Amin ya Allah. Dan terjadi. Beliau sampai meninggal kumat terus ayannya, tapi nggak kebuka auratnya. Subhanallah. Nah ini dia nih ya. Jadi ridho dengan ujian Allah. Seperti tadi Nabi Ayub. Jadi Abang Marwan, insya Allah antum mulia dunia akhirat. Allah kalau mendampingi kebaikan, diuji. Terus nanti di rumah tolong bacain Al-Baqarah Bang ya. Setan lari dari rumah yang dibacain Al-Baqarah. Ini ikhtiar kita yang syar'i ya. Kan kesurupan dari setan. Terus istri juga kalau masih bisa baca Al-Baqarah, suruh baca Al-Baqarah. Sering-sering kumandangkan adzan dan iqamah. Makan kurma ajwah, kurma Nabi ya, yang ajwah 7 butir di pagi hari. Sarapan itu 7 butir kenyang Bang. Kalau ada zam-zam, antum bacain Al-Fatihah, Qul Falaq Nas, ayat kursi, ya, habis itu antum tuh gitu, seperti meludah tapi tidak meludah. Sembuhkan istriku ya Allah. Shalawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Minumin istri. Usapin ke bagian kepalanya. Kurma ajwa 7 butir tiap pagi. Ada lagi? Sabar ya Bang ya. Antum mulia dunia akhirat insyaallah. Barakallahu fiik. Mungkin cukup dulu ya, tinggal berapa menit ya. Iya. Betul ya. Baik, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatian, lebih kurang saya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi